Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Sebelumnya saya membuat video yang ini, yaitu panduan pemupukan padi dari awal sampai dengan panen. Di mana pada video tersebut ya sahabat tani, saya memberikan penjelasan kapan pupuk subsidi yaitu urea dan juga Ponska itu digunakan. Dan buat yang bertanya, kenapa cuman urea dan juga Ponska aja, nggak ada pupuk lainnya misal ZA dan lain sebagainya? Nah, karena di tempat kami ini ya sahabat tani, untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani itu mendapatkan subsidi per hektarnya. Untuk urea itu sebesar 200 kg dan juga untuk Ponska sebesar 300 kg. Dan dalam pengaplikasiannya di lapangan ya sahabat tani itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase vegetatif usia 10-15 hari, kemudian pada fase pertengahan yaitu di usia 40 sampai dengan 45 hari, dan juga di fase terakhir yaitu generatif pada usia 75 hari. Dan apakah pupuknya cuman itu aja? Ya enggak? Maka jawabannya betul banget ya sahabat tani, cuman itu aja gitu kan pupuk yang kita taburkan pada tanaman. Jadi untuk urea ya sahabat tani bisa diberikan pada usia 10-15 hari. Kemudian ya sahabat tani urea dicampurkan dengan Ponska pada usia 40-45 hari. Dan kemudian Ponska tunggal aja ya sahabat tani pada usia 75 hari. Nah, jadi itu aja ya sahabat tani pupuk khusus buat ditaburkan. Nah, lalu mungkin yang jadi pertanyaan bagi teman-teman semua, kan urea sama Ponska itu cuma berisikan unsur nitrogen, fosfor, dan juga kalium ya kan? Dan juga porsinya tuh kan juga nggak begitu banyak ya nggak? Maka unsur hara lainnya di mana bisa tanaman dapatnya ya nggak sahabat tani? Maka ya teman-teman semua itu sudah saya jelaskan pada video yang ini, di mana pupuk taburnya kita pakai pupuk itu aja ya sahabat tani, pupuk subsidi buat menghemat pengeluaran gitu kan. Sementara pupuk atasnya, nah baru kita menggunakan pupuk pelengkap gitu ya sahabat tani. Buat apa coba? Melengkapi kekurangan pada pupuk subsidinya. Nah, pertama ya sahabat tani yaitu pupuk fosfat gitu kan. Pada pemupukan tabur yang pertama ya sahabat tani, kan kita cuma ngasihnya tuh urea aja ya sahabat tani ya kan. Maka fosfatnya ya sahabat tani kita berikan melalui penyemprotan pada daun tanaman. Nah, coba lihat ya sahabat tani. Nah, pada usia 5-7 hari setelah tanam ya sahabat tani, maka kita bisa lakukan penyemprotan pupuk yang ada kandungan monoamonium fosfat. Di mana pupuk monoamonium fosfat itu ya sahabat tani memiliki kandungan nitrogen hanya sebesar 12%, sementara unsur fosfatnya sahabat tani itu sebesar 60%. Kan tinggi kan ya sahabat tani? Dan itu diaplikasikan per tangkinya 16 liter itu ya sahabat tani sebanyak 3 sendok makan, yang juga bisa dikombinasikan berbarengan sama pestisida itu juga boleh ya sahabat tani. Karena kadang-kadang gitu kan pada usia awal-awal ya sahabat tani itu tanaman rentan banget terkena hama orong-orong gitu kan. Dan bahkan ya sahabat tani kalau di sini gitu kan petani biasanya sering banget antisipasi dari serangan hama orong-orong pada usia 5-7 hari tersebut. Makanya ya sahabat tani konsepnya gitu kan, daripada ngasih cuman insektisida aja pada tanaman gitu kan, mending sekalian nyemprot pupuk daun gitu kan ya sahabat tani. Makanya di sini ya sahabat tani pupuk yang kita lakukan penyemprotan itu merupakan pelengkap dari pupuk tabur yang kita berikan. Dan pupuk yang memiliki kandungan monoamonium fosfat itu ya sahabat tani boleh dari Merauke yaitu MAP juga boleh ya sahabat tani, atau pakai Ultradap juga boleh dengan dosis 3 sendok makan per tangkinya gitu kan, yang kita semprotkan pada tanaman kita. Nah, jadi seperti itu ya sahabat tani konsepnya gitu kan. Baru nanti pada usia 10-14 hari baru kita taburkan pupuk ureanya. Nah, selanjutnya selang seminggu kemudian ya sahabat tani pada usia 17-21 hari kita berikan pupuk semprot lagi ya sahabat tani. Dan pupuknya tuh ada 2 gitu kan, yaitu 3 sendok makan monoamonium fosfat
Dan mereknya tuh bebas gitu ya sahabat tani, boleh MAP, boleh Ultradap juga nggak jadi masalah gitu kan. Yang ditambahkan dengan unsur hara makro sekundernya yaitu magnesium sulfat. Dan untuk merek boleh Mag S boleh ya sahabat tani, magnesium sulfat dari Pak Tani juga boleh gitu kan, dengan dosis yaitu 1 sendok makan per tangkinya. Dan ini juga boleh ya sahabat tani dikombinasikan dengan pengaplikasian pestisida biar bisa sekali jalan ya sahabat tani. Nah, baru pada usia 25 sampai 30 hari, nah gitu ya sahabat tani, kalau SOP dari saya gitu kan, lakukan pengecekan pH tanah. Dan setelah kita dapat ya sahabat tani hasilnya, maka silakan ya sahabat tani berikan larutan penaik pH yang ada pada video yang ini ya sahabat tani, yang bisa disemprotkan pada tanaman dengan dosis 80 ml per tangkinya, nggak jadi masalah. Atau ditaburkan dolomit juga nggak apa-apa ya sahabat tani dengan dosis 50 kg atau sekarang gitu ya sahabat tani buat 1000 meter persegi. Maka kalau kita tabur dolomit di sini ya sahabat tani, selain buat menetralkan pH tanah gitu kan, maka kita sudah memberikan 2 unsur makro sekunder gitu ya sahabat tani, yaitu unsur hara magnesium pada tanaman dan juga kalsium pada tanaman kita. Nah, lanjut pada usia 33 sampai dengan 37 ya sahabat tani. Maka yang kita berikan pupuk itu semprot gitu ya sahabat tani. Dan karena di sini sudah 1 bulan gitu kan, maka tanaman bisa diberikan unsur hara makro primer dan juga sekunder secara lengkap. Dan pupuknya itu ya sahabat tani, kalau ngikutin punya kami gitu kan, ada 4, yaitu pertama pupuk MAP atau Ultradap gitu kan, yang dikombinasikan sama magnesium sulfat. Sama juga pupuk kalsium nitrat yang dikombinasikan dengan kalium nitrat. Dan untuk kalium nitratnya beli aja ya sahabat tani KNO3 yang putih, biar sekali beli aja gitu kan, cukup buat nanti sampai panen gitu kan. Tetapi metode pelarutannya ini jangan langsung dicampur dalam satu wadah, itu jangan gitu ya sahabat tani, karena pelarutannya itu harus berbeda wadah gitu ya sahabat tani. Caranya kita isi dulu ya sahabat tani tangki kita sama air separuh gitu kan, kemudian ambil 1 buah wadah gitu kan, kemudian diisikan dengan air. Lalu pertama-tama ya sahabat tani kita larutkan dulu 2 pupuk pertama, yaitu Ultradap atau MAP itu sebanyak 2 sendok makan ya sahabat tani, yang dikombinasikan sama 1 sendok makan magnesium sulfat. Aduk sampai larut ya sahabat tani. Kalau sudah gitu kan, silahkan Anda masukin ke dalam tangki. Kemudian ambil wadah lagi ya sahabat tani, isi dengan air gitu kan. Kemudian kita larutkan pupuk yang kedua. Nah, isikan pupuk kalsium nitrat sebanyak 1 sendok makan gitu kan, yang ditambahkan sama 1 sendok makan KNO3. Aduk sampai larut ya sahabat tani. Setelah larut kemudian masukin ke dalam tangki gitu kan. Dan setelah keduanya masuk, maka silahkan larutkan secara merata. Dan untuk aplikasinya ini juga boleh gitu ya sahabat tani diaplikasikan pestisida biar sekali jalan gak jadi masalah. Tapi ingat, pelarutannya juga sama ya sahabat tani, jangan dicampur dalam satu wadah, tapi larutkan pada wadah berbeda juga. Dan kalau semuanya udah pada larut gitu ya sahabat tani, maka silakan aduk secara merata gitu kan, maka silakan aplikasikan itu pada tanaman, oke? Maka dengan cara seperti itu, selain kita menyemprotkan pestisida, kita juga memberikan pupuk daun gitu ya sahabat tani, yang merupakan nutrisi pelengkap dari pupuk yang kita taburkan, oke? Nah, selanjutnya seminggu kemudian ya kan, pada usia masa pertengahan, itu usia 40 sampai dengan 45 hari, maka silahkan ya sahabat tani taburkan kombinasi urea dan juga Ponska gitu kan. Dan kalau ngikutin rekomendasi punya kami di sini ya sahabat tani, maka dosis pemupukannya itu maka silahkan tambahkan 1 karung urea gitu kan, yang dikombinasikan sama 3 karung Ponska per hektarnya, yang ditaburkan pada tanaman padi gitu ya sahabat tani. Dan boleh juga kok ya sahabat tani dikombinasikan sama abu sekam, biar nambah sekalian unsur silika juga nggak jadi masalah. Baru seminggu lagi kita nyemprot lagi ya sahabat tani pada usia 47 sampai dengan 52 hari. Dan pupuknya masih sama ya sahabat tani, 2 sendok makan Ultradap atau MAP gitu kan, yang dikombinasikan sama 1 sendok makan magnesium sulfat pada wadah pertama. Aduk gitu kan sampai larut. Setelah larut baru masukin ke dalam tangki. Kemudian pupuk kedua ya sahabat tani, kalsium nitrat dan juga kalium nitrat, dan masing-masing 1 sendok makan ya sahabat tani. Masukin,
aduk-aduk-aduk, kemudian masukin ke dalam tangki ya sahabat tani. Dan kalau Anda mau aplikasikan berbarengan sama pestisida juga boleh, silahkan ya sahabat tani. Dan setelah semuanya larut gitu kan, maka silahkan semprotkan pada tanaman kita. Dan kalau Anda mau sama kayak orang di sini ya sahabat tani, misalnya sekalian pengendalian hama penggerek batang gitu kan, atau nyemprot kupu-kupunya ya sahabat tani, pembawa telur penggerek batang gitu kan. Nah, bisa juga itu dibarengin gitu ya sahabat tani, biar sekali jalan gitu kan, sekali nyemprot insektisida, kita juga memberikan nutrisi atau unsur hara pada tanaman kita melalui penyemprotan, oke? Atau misalnya sahabat tani, Anda mau proteksi juga gitu kan dari penyakit blast gitu ya sahabat tani, atau penyakit-penyakit lainnya ya sahabat tani juga boleh kok. Dan beberapa penyakit yang biasa menyerang tanaman padi lengkap ya sahabat tani dengan solusinya. Sudah saya bikinkan videonya, silahkan tonton pada video yang ini, oke? Nah, baru setelah usia 60 hari, artinya kan ganti bulan ya nggak sahabat tani. Nah, kita sama seperti bulan sebelumnya, lakukan pengecekan pH tanah kembali. Kalau misalnya drop ya sahabat tani, maka silahkan naikkan pH tanahnya menggunakan larutan penaik pH yang ada pada video yang ini dengan dosis 80-100 ml per tangkinya. Dan larutan ini juga ya sahabat tani bisa digunakan buat pengendalian penyakit kresek atau hawar daun bakteri. Atau kalau Anda mau pakai dolomit juga bisa ya sahabat tani, dosisnya sama, satu karungnya atau 50 kilonya itu bisa buat 1000 meter persegi. Dan bisa kurang atau lebih ya sahabat tani, disesuaikan dengan berapa angka pH di lahan Anda, oke? Lalu seminggu kemudian ya sahabat tani, pada usia 67 hari, nah kita nyemprot ya sahabat tani. Dan pupuknya masih sama, cuman bedanya dosis KNO3-nya naik ya sahabat tani. Maka yang diberikan pada wadah pertama yaitu dilarutkan 2 sendok makan Ultradap yang dicampurkan dengan 1 sendok makan magnesium sulfat. Aduk-aduk-aduk, kemudian masukin ke dalam tangki gitu kan. Kemudian wadah kedua ya sahabat tani, dilarutin bubuk yang berapa? Kedua ya nggak sahabat tani, itu kalsium nitrat sebanyak 1 sendok makan yang dikombinasikan sama kalium nitrat sebanyak 2 sendok makan. Aduk-aduk-aduk ya sahabat tani sampai larut gitu kan. Kalau sudah, baru kita masukin ke dalam tangki. Dan sama juga ya sahabat tani, kalau misalnya nih Anda mau sekalian penyemprotan pestisida juga boleh dalam sekali aplikasi, silakan ya sahabat tani. Tapi ingat, pelarutannya juga harus pada wadah yang berbeda ya sahabat tani, jangan dicampur sekaligus, oke? Dan mungkin sampai di sini buat yang bertanya kenapa jangan dicampur sekaligus ya sahabat tani, maka silakan detail videonya sudah saya bikinkan, silakan tonton pada video yang ini, oke? Baru seminggu kemudian ya sahabat tani, pada usia 75 hari gitu kan, kita lakukan penaburan pupuk terakhir. Dan kalau Anda mau ngikutin punya kami gitu kan, maka silahkan ya sahabat tani, taburkan sebanyak 3 karung pupuk Ponska-nya per hektarnya gitu ya sahabat tani. Dan juga boleh diaplikasikan berbarengan abu sekam buat nambahkan unsur silika, boleh ya sahabat tani. Dan mungkin yang bakalan jadi masalah gitu kan cuman Ponska sendiri ya sahabat tani, mungkin berbarengan sama silika juga ya kan. Dan itu kandungannya cuman 15, 10 dan juga 12 ya sahabat tani. Dan saya yakin ya sahabat tani, unsur hara generatifnya perlu kita tambah gitu kan. Maka fosfat dan juga kaliumnya kita tambahkan melalui penyemprotan di minggu selanjutnya gitu ya sahabat tani. Silakan larutkan 2 sendok makan pupuk Ultradap yang tadi ya sahabat tani, yang kita kombinasikan 1 sendok makan magnesium sulfat. Kemudian pada wadah kedua ya sahabat tani, 1 sendok makan kalsium nitrat gitu kan. Kemudian 2-3 sendok makan kalium nitratnya. Dan boleh juga ya sahabat tani dibarengin sama pestisida, nggak jadi masalah. Maka dengan pemupukan seperti ini ya sahabat tani, maka insya Allah hasil panen Anda bakalan meningkat dari sebelumnya ya sahabat tani, dijamin gitu kan. Silahkan buktikan sendiri ya sahabat tani. Dan buat yang bertanya gitu kan, gimana nih misalnya kalau seandainya pada masa generatif itu gitu kan, pupuk Ultradap sama KNO3 kita gantikan sama pupuk MKP, gimana ya nggak sahabat tani?
maka jawaban saya nggak jadi masalah ya sahabat tani. Dan kenapa saya kombinasinya Ultradap sama KNO3 putih gitu kan, biar kita tuh cuman sekali beli di awal ya sahabat tani, bisa kita pakai sampai nanti panen gitu ya sahabat tani. Jadi bermanfaat sampai habis pupuknya. Tetapi kalau misalnya nih sahabat tani, Anda memiliki MKP gitu kan, yang sebagian dipakai buat padi ya sahabat tani, sebagian dipakai buat horti juga. Kalau misalnya padinya nggak habis ya sahabat tani pupuknya, maka silahkan gitu ya sahabat tani, sangat-sangat bagus gitu kan. Atau misalnya KNO3 putih buat masa vegetatif diganti pakai KNO3 merah, nah itu juga boleh ya sahabat tani. Asalkan ya sahabat tani kita nanti memiliki alternatif kalau misalnya nih KNO3 merahnya tuh ternyata lebihan gitu ya sahabat tani. Artinya masih bisa dipakai buat tanaman-tanaman yang lain gitu ya sahabat tani. Dan cukup dengan Anda tersenyum ya sahabat tani, dan juga merasa riang gembira gitu kan, sudah mendapatkan hasil panen yang lebih banyak dari sebelumnya ya sahabat tani, itu sudah terbayar apa yang sudah kami kerjakan selama ini ya sahabat tani. Mudah-mudahan bisa berbuah kebaikan di masa yang akan datang. Oke, jadi sekian dulu ya sahabat tani video kali ini. Dan buat yang belum nonton, hama-hama apa aja yang menyerang tanaman padi, lengkap juga dengan penyakit-penyakitnya ya sahabat tani, saya sertakan itu di samping sini ya sahabat tani. Silahkan klik salah satunya. Oke, terima kasih ya sahabat tani. Saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.